Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini tengah fokus membenahi sektor ekonomi kerakyatan. Gubernur Provinsi Papua Selatan memastikan siap mendukung anggaran sebesar 8,7 miliar rupiah untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Kamis 1 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini tengah fokus membenahi sektor ekonomi kerakyatan dengan menghadirkan sarana transportasi untuk menunjang perekonomian masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo saat melakukan kunjungan kerjanya ke Bovendigul. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo kembali melakukan kunjungan kerjanya ke Bovendigul. Saat tiba di Bandar Udara Tanah Merah, Gubernur dan rombongan dijemput Bupati beserta Forkompimda di jajaran pemerintah daerah. Selanjutnya, Gubernur Savanpo diarahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul untuk melihat langsung berbagai kegiatan lomba serta pameran jelang Hardiknas, sekaligus menyerahkan bantuan 2 unit bus pelajar bagi Pemda Bovendigul. Dalam arahannya, Gubernur Savanpo menjelaskan saat ini pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah fokus membenahi sektor ekonomi kerakyatan dengan menghadirkan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Sejauh ini, pemerintah telah menyerahkan 23 unit bus untuk setiap kabupaten di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Selain untuk keperluan anak sekolah, kita juga menyerahkan bantuan bis di beberapa wilayah. Mudah-mudahan nanti kali berikut di Bovendigul juga bisa mendapatkan bagian untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Jadi ada bis-bis yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat market atau pasar. Misalnya mama-mama kita yang bekerja sebagai petani di kampung-kampung, itu kita hubungkan setiap hari mereka bisa turun bawa jualannya ke kota untuk berjualan, kemudian mereka bisa kembali lagi ke tempat asal masing-masing. Dan ini kita serahkan ke Pemda, tidak serahkan ke masyarakat karena beberapa kali pengalaman kalau kita serahkan ke masyarakat, masyarakat mengalami kesulitan untuk operasional. Penyerahan bantuan 2 unit bus kepada Pemda Bovendigul akan difokuskan untuk melayani mobilisasi pelajar dalam menunjang aktivitas proses belajar mengajar. Kedepan, pemerintah akan kembali menyerahkan bantuan moda transportasi untuk melayani masyarakat dari kampung-kampung ke kota kabupaten. Diketahui setelah menyerahkan bantuan 2 unit bus, Gubernur Apollo Savanpo melanjutkan kunjungan ke distrik Subur untuk meresmikan pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo memastikan siap mendukung Pemda Bovendigul dengan anggaran sebesar 8,7 miliar rupiah untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Gubernur Apollo Savanpo memastikan siap mendukung Pemda Bovendigul dengan anggaran sebesar 8,7 miliar rupiah untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kepastian ini disampaikan Gubernur Savanpo saat ditemui di Bandar Udara Tanah Merah. Menurutnya, terkait dengan PSU di Kabupaten Bovendigul, dirinya selaku gubernur telah menandatangani NPAD dan sudah disetujui bersama antara pemerintah dengan pihak penyelenggara, dalam hal ini KPUD dan Bawaslu. Sementara terkait besarannya dipastikan sebesar 8 miliar rupiah lebih berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan PSU yang diajukan pihak penyelenggara. Pemungutan suara ulang 2025 di Kabupaten Bovendigul sudah kita tanda tangani NPHD-nya dan sudah disetujui bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemkab Bovendigul, KPU Provinsi dan Kabupaten Bovendigul, Bawaslu Kabupaten dan Provinsi Papua Selatan sudah kita sepakati bersama dan juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri, tinggal dilaksanakan.
Untuk anggarannya sendiri Pak bisa diperkirakan berapa? Dari provinsi itu sebesar 8,7 miliar sesuai dengan kesepakatan bersama dan kebutuhan yang diajukan oleh penyelenggara. Diharapkan melalui bantuan anggaran yang nantinya diberikan pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat mendukung jalannya proses pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan 6 Agustus mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pelaksanaan reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul dinilai sebagai momentum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh para anggota Dewan. Reses atau penjaringan aspirasi bukan sekedar kegiatan seremonial belaka. Namun, aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses adalah suara rakyat yang harus diperjuangkan. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab moral setiap anggota Dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga legislatif. Sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa dalam rangka akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban moralnya kepada masyarakat, anggota Dewan wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses yang telah dilakukan. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pelaksanaan reses tersebut merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota Dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga Dewan yang terhormat ini. Sesuai yang ditentukan pasal 88 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa rangka akuntabilitas, transportasi, dan pertanggungjawaban moralnya kepada masyarakat, anggota Dewan wajib dilaporkan hasil pelaksanaan reses yang telah dilakukan. Anggota DPRK Kabupaten Bovendigul yang melaksanakan reses tahap 1 telah menyusun dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan reses melalui panitia khusus pembahasan pokok-pokok pikiran DPRK untuk disampaikan pada rapat paripurna. Aspirasi masyarakat yang diperoleh dan dihimpun dari pelaksanaan reses tersebut telah diinventarisasi dan selanjutnya akan diserahkan secara resmi kepada Bupati dalam rapat paripurna. Masyarakat berharap
Komitmen ini benar-benar diwujudkan sehingga reses tidak hanya menjadi ajang mendengar keluhan, tetapi mampu menghasilkan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai dokumen strategis yang berisi analisis permasalahan pembangunan daerah dan disusun melalui pendekatan politis berbasis aspirasi masyarakat. Dokumen ini dirancang untuk selaras dengan visi misi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan diharapkan menjadi acuan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pokil DPRK pada hakikatnya merupakan dokumen kajian permasalahan pembangunan yang disusun melalui pendekatan yang bersifat politis. Pokok-pokok pikiran memuat daftar permasalahan pembangunan yang disesuaikan dengan visi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD sebagai salah satu elemen penyusun rancangan pembangunan daerah. Penyampaian pokok-pokok pikiran hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dalam RAPBD tahun 2026. Pokok-pokok pikiran memuat daftar permasalahan pembangunan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Sebagai salah satu elemen penyusun rencana pembangunan daerah yang menyampaikan pokok-pokok pikiran hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dalam RAPBD. Pokok-pokok pikiran DPRK yang disepakati sebagai bentuk sumpah janji Dewan sebagaimana tertuang pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa anggota, ketua, wakil ketua DPRK akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan disampaikannya pokok-pokok pikiran ini, diharapkan terjadi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Selama masa reses tahap 1, DPRK Bovendigul menemukan banyak aspirasi masyarakat yang tidak terrealisasi dan menimbulkan kekecewaan bagi mereka. Selama masa reses tahap 1 yang berlangsung dari tanggal 25 hingga 29 Maret 2025, DPRK Bovendigul menemukan banyak usulan masyarakat yang tidak terrealisasi, seperti pembangunan infrastruktur, terutama jalan rusak dan fasilitas publik yang belum memadai. Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata juga ikut disoroti masyarakat. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, di samping menyampaikan beberapa usulan kegiatan pembangunan, masyarakat juga menyampaikan kekecewaannya karena banyak usulan kegiatan yang disampaikan melalui anggota DPRK tetapi belum terrealisasi. Kondisi ini tentu berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada anggota DPRK maupun pemerintah daerah. Dari pelaksanaan reses tersebut, banyak aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota dewan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, di samping menyampaikan beberapa usulan kegiatan pembangunan, masyarakat yang juga menyampaikan kekecewaannya oleh karena cukup banyak usulan kegiatan yang disampaikan melalui anggota DPRK, tetapi tidak juga dapat direalisasikan. Kondisi ini tentu terdampak terhadap Tidak terrealisasinya berbagai program pembangunan yang diusulkan telah menimbulkan kekecewaan di kalangan konstituen. Hal ini menjadi perhatian serius DPRK Bovendigul untuk segera mencari solusi dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan dari hasil reses kali ini tidak hanya berakhir sebagai catatan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. DPRK Bovendigul telah menyusun pokok-pokok pikiran yang berisi 100 usulan pembangunan pada hasil reses pertama. Dokumen ini merupakan kumpulan aspirasi masyarakat dari 20 pengusul yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini dirancang untuk selaras dengan visi misi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan diharapkan menjadi acuan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pokir DPRK pada hakikatnya merupakan dokumen kajian permasalahan pembangunan yang disusun melalui pendekatan yang bersifat politis. Pokok-pokok pikiran memuat daftar permasalahan pembangunan yang disesuaikan dengan visi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD sebagai salah satu elemen penyusun rancangan pembangunan daerah. Penyampaian pokok-pokok pikiran hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan UAPPAS dalam RAPBD tahun 2026. Pokok-pokok pikiran memuat daftar permasalahan pembangunan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Sebagai salah satu elemen penyusun rencana pembangunan daerah yang menyampaikan pokok-pokok pikiran hendaknya dapat diakomodasi pada saat perumusan kebijakan dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan UAPPAS dalam RAPBD. Pokok-pokok pikiran DPRK yang disepakati sebagai bentuk sumpah janji Dewan sebagaimana tertuang pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa anggota, ketua, wakil ketua DPRK akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan disampaikannya pokok-pokok pikiran ini, diharapkan terjadi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, pada hasil reses tahap pertama, DPRK menemukan sejumlah permasalahan strategis di daerah ini. Hasil temuannya kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul baru saja menyelesaikan reses perdana mereka dengan hasil yang signifikan. Kegiatan reses yang dilakukan di berbagai distrik dan kampung di wilayah Bovendigul berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Reses merupakan kajian permasalahan yang menjadi rekomendasi pemerintah daerah adalah mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, konektivitas antar wilayah, kondisi infrastruktur jalan beserta sarana prasarana kelengkapan jalan, jembatan maupun drainase di Kabupaten Bovendigul yang mengalami kerusakan perlu segera mendapat penanganan agar tidak semakin parah dan menghambat aktivitas transportasi masyarakat. Pembangunan infrastruktur hendaknya memperhatikan kualitas konstruksi serta aspek pemerataan wilayah, sehingga daerah pelosok perkampungan juga mendapatkan porsi infrastruktur yang memadai, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya penataan sektor perumahan dan pemukiman. Untuk itu perlu segera dilakukan kegiatan rehabilitasi pada poros jalan dan jembatan serta drainase di sejumlah tempat yang sedang mengalami kerusakan. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, baik fasilitas gedung sekolah dan kelengkapan sekolah, kepastian tanah dan bangunan asrama mahasiswa di seluruh kota Tanah Merah, serta keaktifan tenaga pendidik, bukan keaktifan nota tugas. Pemenuhan kebutuhan air bersih yang masih sangat tradisional, dan ketersediaan pemenuhan jaringan telekomunikasi yang belum menyentuh seluruh wilayah dan gangguan jaringan yang berkepanjangan, serta penyediaan stok obat pada puskesmas yang tidak diperhitungkan ketersediaan selama 1 tahun. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan pembangunan di Bovendigul dapat lebih terarah dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nut bagen, gup bagenep, nut bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.